Halo teman-teman, aku hari ini perjalanan ke tempatnya Ibu Cinta di Jerman karena hari ini baby T birthday 1 years. Jadi aku tadi sepulang kerja pulang rumah dulu karena ya aku ada sedikit hadiah untuk baby T dan aku mesti ambil dulu ke rumah dan aku langsung OTW lagi karena cuaca di luar nggak bagus. Jadi di luar tuh lagi hujan deras dari tadi pagi, cuacanya udah mendung dan gelap seperti biasa. Kalau musim gugur di sini udah cepet gelap. Dan rasanya tuh kalau kalau musim-musim kayak gini tuh berasa kangen kampung halaman, kangen sama keluarga karena di sini tuh sepi. Maksudnya kita nggak kayak di Indonesia ya, kalau sore gitu habis mandi terus pada ngumpul di depan, ada saudara, ada tetangga. Sedangkan di sini apa-apa kayaknya sendiri gitu. Jadi kalau pas ada teman ngundang atau ada acara apa baru kita kumpul, tapi kalau enggak ya udah pulang kerja sampai rumah terus beberes urusan rumah, selesai nonton TV udah, terus tidur, besoknya begitu lagi. Makanya aku sejak di dunia per-YouTubean ini aku agak terhibur karena banyak kenal dengan ibu-ibu lain di seluruh dunia yang tinggal di seluruh dunia. Jadi bisa sharing info, bisa ya pokoknya menjalin komunikasi lah, walaupun nggak semuanya yang terjalin komunikasi yang erat, maksudnya yang private gitu, kadang WA yang gimana, tapi banyak aku kenal di dunia per-YouTubean juga yang sering mampir ke videoku. Thank you yang udah support, terus thank you juga yang udah banyak juga kasih masukan yang buat aku sangat membangun ya, karena aku baru di dunia YouTube sebenarnya udah lama sih, udah bikin 2020, cuman gak aktif karena ya satu aku juga bekerja di sini, dan kedua nggak tahu kenapa kadang males, udah banyak video tapi kadang males bikin, terus males ngerjainnya. Tapi setelah aku mulai aktif, aku jadi semangat, apalagi lihat punya teman-teman semua yang ya banyak cerita, banyak hal-hal yang positif yang bikin aku bisa jadi lebih semangat lagi, dan makanya aku semangat lagi. Nah, sambil aku nyetir, karena perjalanannya sih nggak jauh, cuma 10 menit, tapi daripada aku sendiri, karena kanan kiri ini hutan ya. Jadi kanan kiri hutan, terus apalagi lagi hujan, jadi benar-benar sepi. Kalau summer biasanya banyak sih yang naik motor di sini, terus ada yang naik sepeda, ada yang jalan. Tapi karena cuacanya kayak gini, jadi juga nggak banyak ya. Makanya kalau dari tempat Ibu Cinta kalau pulang nggak malam-malam, karena harus lewat lewat hutan. Masih aman sih, cuman kadang aku berasa agak gimana gitu loh, horor gimana gitu. Kadang dia juga di belakang, oh gelap, ada yang duduk gak ya? Jadi teman-teman jangan seperti aku ya, yang kadang pikirannya horor, karena sering nonton film horor, dengerin cerita-cerita horor, jadi kadang halu sendiri. Nah, aku mau cerita suka dukaku di Jerman ya. Aku tipe orang yang maksudnya kita ini aja lah,
easy going aja, kita jalani aja hidup sesuai dengan apa adanya. Jadi nggak perlu dibuat-buat. Terus ya seperti juga kita di Indonesia, nggak semuanya kita selalu fine aja, kita selalu happy aja. Ada suka dan dukanya hidup dimanapun kita berada, apalagi di negara orang yang seperti aku ini, banyak banget suka dukanya gitu. Terus maksudnya gini, kita nggak perlu share semua privasi kita, tapi kita boleh share apa aja yang di saat kita tinggal di mana, suka dukanya seperti apa. Itu hanya bisa dijadikan informasi. Jadi kita bisa kasih informasi ke teman-teman kalau seandainya mereka nantinya tinggal di sini atau gimana. Jadi mereka nggak kaget gitu loh. Ya, karena aku nggak tahu tinggal di negara lain, tapi yang aku tahu bahwa tinggal di Jerman ini kita semuanya harus bisa mandiri. Ya, aku beruntung, maksudnya aku dari kecil aku diajarkan untuk untuk bisa mandiri dari papaku, dari mamaku gitu. Jadi saat aku pun tinggal di sini pertama kali, ya ada kagetnya sih, cuman tetap aja aku bisa mengcover semuanya. Walaupun semuanya juga perlu belajar. Jadi nggak ada yang bisa bilang semuanya instan kayak Indomie yang cek gitu. Nggak, semuanya butuh proses. Prosesnya nggak gampang. Jadi proses dari masing-masing kita tuh beda-beda. Jadi nggak bisa disamain. Ya, kita beda-beda. Jadi seperti kita juga di Indonesia, penyesuaian dengan orang di tempat kerja, di tempat baru, di tempat tinggal baru, dimanapun itu sebenarnya sama aja. Cuman karena kita tinggal di negara orang yang di negara orang yang semuanya harus dari nol, belajar dari adat istiadat, dari kebudayaan, dari bahasa, dari makanan, terus dari tata cara makan. Pokoknya banyak banget yang harus kita pelajari, dan itu nggak gampang. Semuanya butuh proses, ya. Dimana pada awalnya aku juga bahasa Jermanku kacau, sampai sekarang pun bahasa Jermanku kacau, nggak perfect, nggak sempurna, karena aku juga malas belajar. Terus bahasa Inggrisku juga pasif, nggak aktif. Jadi susah. Ya, awalnya pakai bahasa Inggris, dan orang-orang di Jerman ini, ya, waktu aku pertama kali kesini tahun 2002, itu waktu belanja aku pakai bahasa Inggris. Aku pengen tanya gitu loh. Udah di cut gitu. Mereka bilang no English. Wah, aku udah down duluan. Dari situ aku mikir, wah gila, nggak bisa bahasa Inggris nih. Atau mereka males, ya, nggak tahu. Makanya aku aku pengen cepet-cepet bisa belajar bahasa Jerman supaya aku bisa berkomunikasi di mana aja, dan aku bisa sendiri, nggak tergantung dengan orang lain. Walaupun sekarang bahasa Jermanku masih acak adul dan nggak sempurna, gramatiknya juga susah, tapi aku bersyukur aku bisa ngobrol, bisa komunikasi, ya. Dan itu nggak gampang.
Dan aku mau nyanyiin Baby Theo lagu Happy Birthday tapi dengan bahasa Jerman. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Theo, zum Geburtstag viel Glück. Happy birthday, Baby Theo. Sehat selalu, panjang umur, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sayang sama mama papanya. Oke teman-teman, aku udah sampai rumah dan udah jam 8 malam. Dan aku capek karena hari ini banyak kerjaan juga. Dan thanks God udah sampai rumah dengan selamat dan saatnya beristirahat. Makasih ya buat teman-teman yang udah nemenin. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.